lanjutkan Bapak Ibu Saudara tentang 10 nubuatan. Kemarin kita sudah belajar tentang nubuatan umur imam dan juga nubuatan persembahan orang Majus. Nah, saya lanjutkan nubuatan persembahan orang Majus. Bapak Ibu Saudara, orang Majus diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Dan orang Majus membawa persembahan, yaitu prophetic act, satu tindakan nubuatan. Saudara, saya percaya setiap orang Kristen, setiap imam-imam yang sungguh-sungguh hidup benar, apa yang dia kerjakan itu adalah langkah nubuatan. Sama seperti orang Majus, sama seperti wanita yang memecahkan buli-buli. Nubuatan hari ini bukan nubuatan tentang keselamatan oleh salib Kristus, karena itu sudah selesai semuanya. Tetapi nubuatan akan datangnya Tuhan Yesus, mempersiapkan jalan yang lurus, berdiri sebagai rumah kediaman Allah, itu melengkapi nubuatan-nubuatan saudara. Dan saya percaya saudara adalah orang yang menggenapi nubuatan. Bahkan pekerjaan saudara nubuatan, pernikahan saudara nubuatan. Katakan amin. Bahkan apa saja yang kau lakukan itu nubuatan akhir zaman. Emas berbicara tentang kemuliaan, kemenyan melambangkan persembahan hidup, mur melambangkan pengurapan dan persiapan kematian. Saudara perhatikan, semuanya ini halaman 22 mengandung nubuatan bahwa Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kemuliaannya melalui penderitaan, kematian untuk mempersembahkan hidupnya dan masuk dalam kebangkitannya untuk mempersiapkan dirinya sebagai imam besar agung untuk pembangunan rumah rohani yang dibangun berdasarkan hidup yang tidak binasa atau kekekalan. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut, sehingga ia dapat mempersiapkan semua orang yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal dan dapat menjadi imam bagi Bapaknya. Sebab keimaman dalam perjanjian baru harus sesuai dengan peraturan Melkisedek yang didasari oleh hidup yang kekal. Amin. Ibrani 5 ayat 1-3, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tapi juga bagi dirinya sendiri. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia mengorbankan dirinya sendiri untuk menanggung dosa manusia sebagai bagian dari keimamatan yang harus ia lakukan. Bapak Ibu Saudara, saudara harus belajar bahwa kedatangan Tuhan Yesus, dia mempersembahkan dirinya. Maka dia mengerti kelemahan-kelemahan manusia. Dia harus menjadi sama dengan manusia. Maka itu kemarin saya katakan, kalau ada orang bertanya kenapa Tuhan kok disalib, saudara menjawab bahwa dia harus sama dengan manusia, supaya dia boleh membawa segala dosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Hanya satu tujuannya, supaya dia dapat melahirkan keimaman. Ada banyak orang sukar menjelaskan, kenapa saudara Tuhan mengampuni dosa untuk menyucikan kita dan masuk surga. No, Tuhan menjadikan kita rumah kediaman. Mulai pagi hari ini, mulai hari ini, sejak saudara mengerti keimaman, mari berubah
cara pandang kita. Kita bukan dipanggil masuk surga, tapi kita menjadi rumah kediaman Allah. Kita menjadi surganya. Agama mengajarkan saudara masuk surga. Orang bingung masuk surga. Kenapa harus Yesus menjadi manusia dikorbankan? Makanya banyak orang Kristen mualaf, terpengaruh, bingung. Kalau memang masuk surga, ya berbuat yang baik dong. Kalau Anda masuk surga, hidup yang saleh dong. Nggak pernah lihat orang Kristen doa pagi. Nggak pernah lihat orang Kristen ke gereja. Ngaku masuk surga. Bingung mereka, saudara. Akhirnya mereka memilih mualaf. Karena bagi mereka orang mau masuk surga, dia harus tekun. Dia harus sungguh-sungguh hidup saleh, pakaiannya sopan. Sampai mereka menutupi segala tubuh mereka, menjaga aurat mereka. Mereka hormat kepada suaminya. Mereka menghormati orang tua. Sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita? Ada mengerti sekarang? Kekristenan lebih dari itu. Kekristenan menjadikan saudara rumah kediaman Allah. Maka itu saudara harus mengerti Tuhan Yesus harus mati. Sebagaimana dikatakan Yohanes 12 ayat 24 sampai 27, ayat 24 dan 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saudara, Tuhan Yesus tidak menangis di hadapan Bapanya. Dia berkata, apakah aku harus berdoa lepaskan aku dari saat ini? Saudara, Tuhan Yesus tahu Tuhan Yesus datang untuk mati. Sebab jika satu biji tidak mati, tidak menghasilkan buah, banyak buah. Dan Tuhan Yesus harus mati. Karena dia akan menghasilkan keimaman itu. Tanpa kematian, tidak akan pernah ada kebangkitan. Makanya kita bersyukur Tuhan Yesus telah dinubuatkan. Yang Tuhan Yesus lakukan semua dinubuatkan. Karena dia adalah anak domba. Inilah anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa seluruh dunia. Dan itulah Yesus Kristus. Mari sekarang kita akan halaman 25. Melihat halaman 25. Nubuatan kitab Musa atau Pentatok. Nubuatan yang ketiga. Yang pertama umur. Yang kedua persembahan orang Majus. Yang ketiga kitab Musa. Perhatikan saudara kitab Musa ini. Ini penubuatan yang luar biasa. Kitab Musa atau disebut Pentatok. Saudara, jika kita melihat 5 kitab Pentatok yang ditulis Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, maka kita dapat mengerti rencana Allah atas keimaman dan dibangunnya tabernakel rohani. Perhatikan urutan dari kitab Musa adalah pertama, Kejadian. Saudara, Kejadian berisi awal penciptaan dan jatuhnya manusia. Kedua, Keluaran yang berisi penyelamatan bangsa Israel dari Mesir. Ketiga, Imamat yang berisi penetapan suku Lewi. Imamat yang berisi hal-hal tentang keimaman. Mari saudara perhatikan. Dari Kejadian, kemudian Keluaran, baru Imamat. Lihat saudara, ini arah hidup orang Kristen. Setiap orang yang sadar dirinya berdosa, dia bertobat, dia dikeluarkan dari dosanya, dia masuk kepada terang yang ajaib. Lalu apa yang dia lakukan?
menjadi imam. Ini yang selama ini tertutup, saudara. Karena kita pikir yang menjadi imam itu pendeta, sekolah Alkitab, membiara, full timer. Itu mereka pikir menjadi imam. Inilah kesalahan yang fatal, saudara, sehingga menyebabkan ada banyak orang Kristen mandul rohani, lumpuh rohani, mati rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan urutan ketiga itu imam. Baru yang keempat adalah bilangan yang berisi penetapan suku Lewi menjadi imam. Kelima, ulangan yang berisi cerita riwayat perjalanan di padang gurun sampai Kanaan dan pengulangan hukum Allah. Saudara, ini bukan kebetulan. Gak bisa dibolak-balik. 5 kitab Musa ini dahsyat. Ini nubuatan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat 5 kitab itu, maka dalam perjanjian baru kita dapat melihat bahwa surat Kejadian adalah manusia berdosa. Keluaran dikeluarkan dari dosa. Pengampunan dosa, kelepasan dosa melalui percaya dan dibaptis. Kemudian berdiri sebagai imam-imam Tuhan, memiliki kekudusan imam, dan senantiasa memelihara hukum Allah. Saudara, 5 hal ini luar biasa. Saya ulangi supaya saudara ngerti, jangan-jangan keluar di ujian. Saudara perhatikan, 5 urutan ini nubuatan. Kejadian, Keluaran, Imamat. Jadi setelah Keluaran, Imamat, kemudian Bilangan dan Ulangan. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu kisah nubuatan yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu setiap orang Kristen yang mengaku dosanya, bertobat, maka kasih karunia Allah turun atas dirinya. Dia dikeluarkan dari neraka, dari kematian maut. Itulah Keluaran. Kejadian kita lahir sebagai manusia berdosa dan kita dibebaskan. Kemudian Tuhan ingin supaya kita melakukan pekerjaan yang baik, yaitu keimamatan kudus. Dikatakan kemarin Efesus 2 ayat 10, kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa, saudara? Menjadi imam. Maka itu saudara harus mengerti, semua orang Kristen adalah imam. Imam yang menjadi pendeta, imam yang menjadi gembala, imam yang menjadi WL, imam yang menjadi pemusik, imam yang menjadi pendoa syafaat, imam yang menjadi guru sekolah minggu, imam yang menjadi asar, imam yang menjadi pemimpin diakonia, imam yang menjadi kameraman, soundman, media. Itu yang benar. Katakan amin. Jangan dibalik. Ya, bukan gembala yang menjadi imam, tidak. Bukan semua gembala itu imam. Tapi imam yang menjadi gembala. Katakan amin. Setelah saudara masuk di dalam imamat, Anda masuk bilangan. Saudara, itu bicara kekudusan imam. Semua ini tercatat, saudara, luar biasa. Dan baru terakhir Ulangan, memelihara hukum Allah, memegang perjanjian Allah. Luar biasa. Kalau saudara memiliki 5 kitab Musa dalam hidup saudara, dijamin saudara adalah orang-orang yang hidup berkenan dan pasti terangkat. Katakan
Amin. Oleh karena itu saudara, mari buka Roma 6 ayat 22. Rasul Paulus menulis, tetapi sekarang, perhatikan, urutannya perhatikan, pewahyuan ini dahsyat. Roma 6 ayat 22 perhatikan, tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Saudara dengar, sekarang itu kejadian. Anda mengerti? Sekarang itu kejadian. Dan setelah kamu dimerdekakan dari dosa itu keluaran. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah itu imamat. Luar biasa saudara. Hamba Allah itu imam. Ya, imam itu hamba Allah. Kalau pada zaman dulu saudara, imam sendiri, hamba Allah sendiri. Karena imam itu adalah orang Lewi. Tidak semua orang menjadi imam. Tapi hari ini dalam Kristus, semua imam adalah hamba Allah. Semua hamba Allah adalah imam. Dan kemudian kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan, itu bilangan. Dan yang terakhir, hidup yang kekal itu adalah ulangan. Saudara, Roma 6:26, saya yakin Rasul Paulus melihat 5 Pentatok, 5 kitab Musa. Dan itu bersyukur diwahyukan oleh Roh Kudus kepada saya, sehingga saya boleh menyampaikan kepada saudara bahwa semua yang dinyatakan Allah sudah tertulis. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum dunia dijadikan, Allah Bapa telah merancangkan sebuah tempat kediamannya yang baru. Dan bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi oleh putranya yang tunggal yang akan menjadi imam besar agung, bukan dari suku Lewi, tapi dari Allah, dan juga imamnya yang sudah dipilihnya dari semula, yaitu gerejanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, rancangan Allah, saudara harus mengerti, semuanya itu dia ingin membuat rumah kediaman. Maka itu kenapa dari Kejadian, Keluaran, kemudian imamat. Itu sama dengan begini saudara. Saudara bikin restoran. Yang Anda persiapkan apa? Pasti karyawannya toh. Orang yang melayani. Ada manajernya. Ada tukang masaknya, semuanya. Dan saudara itu harus melewati proses Kejadian, Keluaran, baru imam. Maka itu fokus Tuhan itu adalah rumah kediamannya. Dan dia yang membangun rumah kediaman. Saudara imamnya. Yang melakukan ritual keimaman itu saudara. Allah yang membangun rumahnya itu. Saya berharap saudara mengerti. Kenapa Tuhan memilih kita? Karena kita dipersiapkan menjadi imam-imamnya yang melakukan tugas keimamatan kudus. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Catat ini ayat tidak boleh saudara tidak tahu. Ini ayat wajib tahu, wajib. Kalau sampai saudara tidak tahu ayat ini, Anda harus bertobat. Karena ayat inilah yang membukakan semuanya, sehingga saya dapat mengerti keimaman. Wahyu 1 ayat 5 dan 6, perhatikan. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita. Perhatikan, melepaskan kita dari dosa kita itu adalah Keluaran. Oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allahnya, keimamatan. Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara harus mengerti, nubuatan 5 Pentatok ini terjadi untuk mempersiapkan saudara menjadi rumah kediaman Allah, sehingga saudara diciptakan baru
untuk menjadi imam-imamnya. Dan saya senang, oleh darahnya dia sucikan kita dari semua dosa, dan saudara menjadi suatu kerajaan. Wow, saudara akan menjadi raja-raja. Makanya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan imamat yang rajani, the royal priesthood. Itu artinya saudara memiliki otoritas imam dan raja. Luar biasa saudara. Makanya saudara menjadi kerajaan, menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Karena saudara yang memimpin kerajaan itu imam. Dan Anda akan memerintah. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalau saudara membaca di Wahyu 5, di sana ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan kita sebagai imam yang akan memerintah bersama dengan dirinya. Kita baca Wahyu 5 ayat 10 supaya saudara memperlengkapi, karena ayat-ayat ini ayat hafalan saya, karena ini semua bicara keimaman dan membuat roh saya melonjak-lonjak ketika saya menemukan ayat ini. Jadi Wahyu 1 ayat 5-6 dan Wahyu 5 ayat 10 itu hafalan saudara. Perhatikan, dan engkau, perhatikan, dan engkau, atau kita baca ayat 9 aja. Jadi Wahyu 10 ayat 9. Wahyu 5 ayat 9 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu. Nah ini saudara, gulungan kitab, dengar. Dan membuka meterai-meterainya karena apa? Kenapa Tuhan Yesus dapat membuka gulungan kitab? Karena ia telah disembelih, dan dengan darahnya engkau telah membeli mereka bagi Allah. Jadi saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membeli kita. Bukan sekedar kenapa Tuhan kok disalib. Ada orang tanya kenapa Tuhan disalib. Saudara, dia disalib untuk beli kita. Dengan darahnya dia membeli kita. Karena kita ini adalah budak, saudara, hamba dosa. Maka dia beli kita. Bagi siapa? Bagi Allah. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sungguh luar biasa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wow, akan memerintah saudara. Jadi saudara mengerti siapa nanti yang akan memerintah? Imam. Makanya saudara saat ini sedang dipersiapkan menjadi raja-raja. Dan saudara harus mengerti, gulungan kitab itu isinya apa? Yang buka Tuhan Yesus. Isinya apa? Keimaman. Supaya gereja Tuhan mengerti bahwa gulungan kitab itu yang dibuka itu isinya adalah keimaman. Jelas keimaman, tidak mungkin yang lain saudara. Karena itulah rancangan Allah. Nah saudara, kita masuk sekarang kepada nubuatan yang keempat. Adalah nubuatan pohon zaitun. Yang pertama nubuatan umur imam. Yang kedua nubuatan persembahan orang Majus. Yang ketiga adalah nubuatan Pentatok, 5 kitab Musa. Dan yang keempat nubuatan pohon zaitun. Perhatikan ini saudara, ini luar biasa. Nubuatan pohon zaitun saudara, saya memberikan gambar. Mari kita lihat gambar ini. Setiap saudara harus melihat gambar ini. Saudara, saya catat ada zaitun asli. Pohon zaitun asli yaitu 12 suku Israel. Pohon zaitun liar itu bangsa-bangsa. Dan pohon zaitun sejati adalah Yesus Kristus,
imam besar agung. Jadi saudara dan saya ini adalah pohon zaitun liar. Maka saudara dicangkokkan bukan pada pohon zaitun asli. Catat, Anda tidak pernah dicangkokkan pada pohon zaitun asli. Sebab pohon zaitun asli adalah Israel. Israel keimamatannya adalah Lewi. Jadi saudara tidak mungkin Anda menjadi imam karena Israel. Anda bukan orang Israel, Anda bukan suku Lewi. Jadi saudara, kasih karunia Tuhan, Allah menyediakan pohon zaitun yang sejati. Itulah pohon kehidupan. Saudara pohon zaitun liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati, yaitu Yesus Kristus imam besar agung, supaya saudara menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Saudara, sungguh luar biasa, kita perlu patut bersyukur. Maka itu banyak orang Kristen ingin menjadi Israel. Ada banyak atribut-atribut Israel dipakai. Saudara tidak pernah bisa menjadi Israel. Meskipun Anda pakai tutup kepala, saudara, semua itu untuk orang Israel. Di luar orang Israel tidak. Artinya Tuhan tidak berkenan. Loh benar saudara. Kalau menurut perjanjian lama itu hanya untuk orang Israel. Suku dari Yakub 12 suku. Dan yang pemegang keimaman, yang memimpin ibadah, itu benar-benar adalah harus dari suku Lewi. Nah sekarang kita mengerti. Maka itu jangan ikut-ikutan. Kristen ala Israel. Ya Tuhan Yesus. Kalau nubuatan-nubuatan yang ada di perjanjian lama benar. Karena itu kita yang menggenapi. Kenapa kita harus memakai kerudung lagi? Memakai pakaian-pakaian yang bertali-tali? Tapi saudara tidak memakai atribut sesungguhnya. Itu harusnya saudara pakai jenggot, saudara harus pakai ini yang namanya yang namanya rambut di sini itu namanya godek ya saudara. Ini apa ini? Daerah jambang itu harus dipelintir. Saudara, itu yang terjadi hari ini. Orang-orang berusaha menjadi orang Israel, tidak bisa. Dan saudara jangan bangga kalau Anda dicangkokkan pada Israel. Tidak mungkin. Maka saudara dicangkokkan pada Yesus Kristus. Dan saudara memberkati Israel. Saudara memberkati Israel, saudara. Karena saudara yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Nabi Abraham, Nabi Ishak, Nabi Yakub menunggu saudara. Kok sekarang saudara jadi Israel? Bagaimana? Ini yang terjadi saudara. Dan banyak orang Kristen tidak ngerti kebenaran sehingga latah. Bapak ibu saudara dengar. Semua sudah digenapi oleh Yesus Kristus imam besar agung. Katakan amin. Maka dia mencari gereja yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan gereja yang memiliki atribut-atribut Israel. No way, no. Kalau Anda untuk menaruh menorah boleh, itu hanya kenangan-kenangan, tabut gambar, atau seperti kita punya tabut jadi kotak untuk persembahan. Tapi jangan berhalakan itu, jangan berhalakan kerudungmu, karena kerudungmu gak ada artinya sama sekali. Katakan amin. Sebab Anda sedang dicangkokkan, sudah dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Roma 11 ayat 24. Saya berharap saudara mengerti sekarang ya. Kita tidak perlu mengolok-ngolok juga, biarin saja. Karena mereka belum mengerti. Anda mengerti? Doa dengan berkerudung, laki-lakinya pakai kopiah, pakai ala Israel semua. Bahkan di Israel sujud-sujud menyembah, mencium-cium saudara. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak menyembah di Yerusalem,
Jangan menyembah di Yerusalem. Artinya Yerusalem menjadi pusat penyembahan, tidak. Pusat penyembahan kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan terpengaruh hanya dalam Kristus. Juga jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran, maaf, kita tidak boleh menyebut nama Allah dan kita harus menyebutnya dengan nama YHWH. Padahal mereka sebut Yahweh itu pun salah. YHWH. Saudara jangan ikut-ikutan. Udahlah, kita ini menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran terikat kepada Yesus Kristus. Panggil Allah itu Bapa. Sudah selesai. Nggak perlu dibahasain seperti Ibrani apapun. Nggak perlu. Katakan amin. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Perhatikan, terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi saudara mengerti ya, dengan keimaman ini kita sadar, orang-orang di luar melihat buku ini, dia pikir, oh Pak Feby kembali kepada Taurat, kembali kepada pohon zaitun yang asli. Tidak saudara, buku ini melekat kepada pohon zaitun sejati. Anda harus mengerti, buku ini melekat kepada pohon zaitun sejati. Kenapa Pak gambarnya kok seperti orang-orang Israel, imam-imam? Ya ini hanya menunjukkan secara fisik saja bahwa Yesus Kristus imam besar agung. Tapi secara roh dan kebenaran sesungguhnya pengertiannya di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa sesungguhnya kita ini bukan dicangkokkan kepada pohon zaitun asli. Saudara, tidak pernah ada suku manapun, bangsa manapun, bahasa apapun yang menjadi Israel. Tidak mungkin. Jangan mengaku-ngaku menjadi Israel. Sebab Israel harus dari keturunan Yakub. 12 suku. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Supaya saudara mengerti menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah bermimpi menjadi Israel. Jangan pernah bermimpi menjadi gereja Allah Israel. Jangan pernah bermimpi, itu semua tidak ada artinya saudara. Karena pohon zaitun asli bangsa Israel. Dan hanya keturunan 12 suku saja. Sedangkan kita pohon zaitun liar dan Tuhan Yesus pohon zaitun sejati. Dan saudara menjadi imam Allah melekat pada pohon zaitun sejati. Oh dahsyat saudara. Katakan amin. Nubuatan yang kelima, tabut perjanjian. Mari kita baca nubuatan yang kelima, Ibrani 9:4-5. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Saudara, mari saya tunjukkan. Kenapa dalam tabut perjanjian ada 3 benda. Buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun, dan loh batu. Ini nubuatan. Saudara, tabut perjanjian itu adalah kehadiran Allah di sana. Itulah Roh Kudus sesungguhnya. Saudara, ketika pada zaman dahulu bait Allah selalu ada tabut. Dan tabut ini menyatakan kemuliaan Allah. Dan Allah menaruh di tabut itu 3 benda. Saudara dengar, inilah perjanjian keimaman. Inilah perjanjian garam. Selama-lamanya. Saudara harus mengerti bahwa di mana keimaman dibangun, di situ ada tabut perjanjian.
Saudara, ada mana surgawi, ada tongkat Harun, dan ada 2 loh batu. Nah, mari kita belajar sekarang. Karena semua ini akan digenapi dalam hidup kita. Saudara, mana itu artinya pemeliharaan Allah? Saudara, ketika bangsa Israel 40 tahun berjalan di padang gurun, Allah memelihara mereka dengan mana yang datang dari surga. Percayalah saudara, ketika saudara menghadirkan tabut perjanjian. Bagaimana menghadirkan tabut perjanjian? Ketika Anda menyadari bahwa dirimu adalah bait Allah, pasti di saudara tabut. Ketika Anda berdiri atas keluarga saudara, di situ Anda menaruh tabut Tuhan. Itu lakukan dengan iman. Maka Yehova Jireh terjadi. Pemeliharaan Tuhan pasti terjadi. Karena itu diperingati saudara. Keluaran 16, 32-34. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Saudara, disimpan turun-temurun loh saudara. Dahsyat bukan? Supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Dahsyat saudara, disimpan untuk siapa ini? Disimpan untuk siapa saudara? Untuk kita. Karena kitalah bait Allah. Oh dahsyat saudara, selama saudara percaya 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa saudara adalah bait Allah, di mana roh Allah diam dalam saudara, tabut perjanjian ada dalam hidupmu. Jangan kamu khawatir, jangan kamu ragu, jangan kamu takut akan hidupmu. Makanya Tuhan Yesus luar biasa saudara. Carilah kerajaan Allah. Anda mengerti? Itu keimaman. Yang kedua, arti tongkat Harun. Tongkat Harun artinya adalah perjanjian keimaman. Saudara, di dalam tabut itu ada pemeliharaan Allah, ada perjanjian keimaman. Bilangan 17 ayat 5 sampai 10. Dan orang yang kupilih tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badang. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, perhatikan, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, terjadinya tongkat Harun membuktikan siapakah imam itu. Saudara, imam datang dari Allah. Bagaimana tongkat itu dapat bertunas dan berbunga? Tidak mungkin saudara. Tongkat yang mati itu loh saudara. Ada 12 tongkat dijajar. 12 suku. Hanya tongkat dari suku Lewi yang bertunas, mengembangkan buah dan berbuahkan buah badang. Anda bisa coba nanti di rumah.
Coba ambil tongkat, biarkan semalam saja. Kira-kira bisa nggak bertunas? Itu tandanya. Dengar. Sebagaimana kemarin saya sudah ajarkan. Semua keselamatan, karya Allah itu tidak bisa dikerjakan manusia. Dia nyatakan tanda-tanda yang ajaib. Tuhan selalu memakai orang mandul. Tuhan memakai mati pucuk. Tuhan memakai orang kecil, orang bodoh. Ingat, itu pekerjaan Tuhan. Tuhan memakai perawan supaya tidak ada campur tangan manusia. Dan ingat saudara, keimaman itu terpilih dan datang dari Allah, bukan manusia. Makanya saudara harus mengerti, saudara dipanggil menjadi iman, saudara dibaptis, saudara menjadi Kristen, bukan masuk surga. Bukan masuk surga, tapi saudara menjadi tempat kediaman bagi Allah. Mari kita mengerti kebenaran ini. Dua loh batu, saudara, artinya hukum 10 perintah Allah. Ulangan 10 ayat 1-5. Pada waktu itu berfirman Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya, seperti yang diberitakan Tuhan kepadaku. Saudara dengar, di tabut itu ada 2 hukum. 2 loh batu itu hukum, 10 perintah Allah. Jadi saudara dengar, kehadiran Tuhan selalu disertai, catat, dengan penyediaannya, pemeliharaannya. Dan pemeliharaan Tuhan itu selalu dipakai supaya saudara dapat melakukan tugas keimaman. Maka di sana ada tongkat Harun, dan saudara memelihara 10 hukum Allah. Maka Allah hadir di tengah-tengah saudara. Dan itulah arti tabut itu. Bahkan yang ketiga, di tabut itu ada kerub. Saudara, semua yang dibuat ini adalah menunjukkan kehadiran Roh Kudus. Apa arti kerub itu? Kerub itu artinya kemuliaan Allah. Jadi di tabut perjanjian itu ada seperti gambar malaikat 2. Nah ini kerub ini yang di sini saudara, bisa lihat. Kerub ini yang ini gambar malaikat. Saudara, tabut itu jadi isinya mana, buli-buli berisi mana surgawi, dan juga tongkat Harun, serta berisi 2 loh batu, 10 perintah Allah, dan di atasnya ada kerub. Saudara, ini menyatakan apa? Kemuliaan Allah. Bagaimana saudara hidup dalam kemuliaan Allah? Jelas kita tahu, ketika Roh Kudus turun atas kita, Tuhan Yesus berkata, kamu memiliki kuasa menyatakan kemuliaan Allah. Katakan amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Keluaran 25 ayat 17-22. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya.
Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedangkan sayap-sayap menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang kuberikan kepadamu. Dan di sanalah, perhatikan, aku akan bertemu dengan engkau. Makanya terima kasih untuk Scorpio 69. Kerup itu artinya keref, artinya dekat, karib. Terima kasih, luar biasa. Jadi saudara, kemuliaan Allah itu ada pada kerup. Kerup itu menyatakan kemuliaan ketika Nabi Yesaya melihat tata Allah. Di sana kerup itu menutupi mukanya, kakinya dengan sayapnya. Dan di situ saudara, Tuhan berkata, aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara, tabut perjanjian adalah kehadiran Roh Kudus yang menyatakan kemuliaan Allah dalam pemeliharaan dan hukum perjanjian dalam keimamatan kudus. Saudara harus mengerti kenapa tabut dibuat seperti itu. Itu sesungguhnya kehadiran Roh Allah. Dan di mana ada Roh Allah, disitulah kemuliaan Allah. Makanya bait Allah itu memancarkan kemuliaan Allah. Kalau saudara melakukan tugas keimaman, dengan saudara menaikkan doa, puji, sembah, saudara, engkau sedang berhadapan di dalam tabut. Ingat, engkau berhadapan di hadapan tabut Tuhan, karena Roh Allah itu kehadiran. Di mana tabut Tuhan ada, di situ kemuliaan dan kemenangan Tuhan. Makanya saudara harus percaya ketika saudara setiap pagi bersama saya, setiap pagi membaca Alkitab, bahkan saudara memelihara 10 hukum Allah, itu terjadi 3 benda, bahkan 4 benda di tabut itu digenapi dalam hidupmu dan turun-temurun. Mana surgawi itu perjanjian pemeliharaan Allah, dan itu dipakai untuk saudara melakukan yang namanya tongkat Harun. Anda diberikan tongkat keimaman, dan Anda juga memegang 2 loh batu, memelihara perjanjian Allah, dan saudara hidup dalam kemuliaan Allah. Dahsyat saudara, dimanapun saudara berada, di sanalah tabut Tuhan berada. Di mana ada tabut Tuhan, kemuliaan dinyatakan. God bless you all. Hallelujah.